menempuh kecepatan 100 km per jam hanya dalam waktu 3,8 detik. BYD Seal All-Wheel Drive Performance. Mobil ini dijual dalam dua tipe oleh BYD Arista. Yang pertama, ada tipe BYD Seal Extended Range Premium yang dijual dengan harga OTR Jakarta Rp629 juta. Dan yang satu lagi yaitu BYD Seal All-Wheel Drive Performance yang dijual dengan harga OTR Jakarta Rp719 juta. Kedua mobil ini menggunakan kapasitas baterai yang sama, yaitu di 82,56 kWh. Bedanya, yang tipe premium hanya berpenggerak roda belakang, sedangkan yang tipe performance yaitu all-wheel drive. Tapi gara-gara perbedaan itu, maka torsi si tipe performance itu lebih tinggi hingga 670 Nm. Sedangkan tipe premium hanya 360 Nm. Dan juga gara-gara si torsi performance ini lebih besar, maka baterai yang digunakan juga jadi lebih boros, yang hanya mampu menempuh jarak 580 km. Sedangkan tipe premium dengan kapasitas baterai yang sama mampu menempuh jarak lebih jauh hingga 650 km. Mobil listrik BYD Seal ini ada 4 warna pilihan. Ada Atlantis Grey, Arctic Blue, Aurora White, dan Cosmos Black. Nah, kalau kalian suka warna yang apa nih? Kalau gue sih suka warna yang hitam karena terlihat fancy dan mewah. BYD Seal ini didesain oleh desainer asal Jerman yaitu Wolfgang Iger. Dia adalah yang desain mobil Audi sebelumnya, Alfa Romeo hingga Lamborghini. Membuktikan BYD ini didesain secara serius untuk mendominasi pasar internasional. Terbukti sekarang BYD menjadi mobil listrik terlaris di dunia. BYD Seal ini dibuat untuk menyaingi Tesla Model 3 dan Ioniq 6, namun dengan harga yang lebih terjangkau. Bayangin aja, bedanya sampai 300 juta. Coba tuh, 300 juta. Bisa buat beli mobil lagi. Lampu depannya sangat sporty sekali dan juga ada aksen 4 garis di bawah lampu utama yang bisa nyala, yang membuat mobil ini lebih sangar. Dan seperti biasa, ciri khas mobil listrik di depannya ini rapat tanpa grill. Langsung kita buka kap depannya aja. Sangat rapi sekali ya. Cuma ada buat isi air washer dan minyak rem. Dan bagian atapnya ini diberikan peredam suara yang rapi banget. Beda dari mobil listrik lainnya yang bahkan nggak kepikiran buat pasang peredam suara seperti ini. Dan juga di bagian kap depan ini ada bagasi kecil yang bisa kalian buat taruh barang. Lumayan luas sih. Bisa lah buat bawa-bawa duren biar nggak masuk ke dalam kabin baunya. Kapasitasnya sekitar 50 liter. Oke, kita lanjut ke bagian lampu belakang. Detailnya gue suka banget nih, seperti banyak piksel-piksel lagi nih. Kesan mewahnya jadi semakin kental nih. Kita langsung buka aja nih bagasi belakangnya yang sudah elektrik. Jadi tinggal pincet aja di bagian bawah sini. Termasuk nanti buat nutupnya juga sudah elektrik ya. Tinggal dipincet aja di bagian atas ini. Bagasi belakangnya sangat rapih, bahkan menggunakan bahan bludru. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi, tidak terlalu besar, yang isinya ada perlengkapan untuk keadaan darurat. Kapasitas bagasi belakang ini di 400 liter. Lumayan luas dan cukuplah untuk bawa-bawa barang. Kita lanjut ke bagian velgnya nih. BYD Seal ini menggunakan velg ring 19. Udah lumayan besar lah ya. Kayaknya udah nggak perlu ganti-ganti velg lagi. Dengan baut yang berwarna hitam jadi nggak kelihatan seperti baut. Terlihat sangat sporty dengan size ban 235/45. Jarak tinggi mobil ke aspal atau ground clearance-nya nih lumayan rendah di 120 mm. Dengan panjang mobil ini 4,8 meter dan lebarnya 1875. Ya hati-hati aja lah kalau bawa mobil ini jadi jalan yang rusak atau jalan yang banyak polisi tidurnya. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke bagian interiornya, kita bahas port chargingnya nih. Port chargingnya sudah CCS2, standar internasional yang sudah support di semua SPKLU di Indonesia. Sudah fast charging juga hingga 150 kWh. Lanjut kita langsung masuk ke dalamnya aja. Oh iya, handle pintunya tuh bisa dipencet kayak gini. Dengan ada kunci di dekat mobil tentunya. Atau bisa langsung pencet tombol unlock aja yang ada di kuncinya. Dan bisa juga dibuka menggunakan kartu NFC. Jadi ada dua cara untuk membuka mobil ini ya. Dengan kunci ataupun dengan kartu. Dan kuncinya ini bisa dipakai untuk nyalain mobil dari luar mobil. Untuk nyalain AC kalau kalian parkir di tempat panas. Jadi begitu masuk mobil AC-nya itu udah dingin. Nah terus kalau akinya sewak juga, ini dia ada fitur kunci manual yang ada di dalam kuncinya ini. Nah tinggal masukin aja ke lubang yang ada di belakang handle ini. Begitu masuk ke dalam mobil langsung kerasa banget nih kesan mewahnya.
Seperti door trimnya ini yang banyak menggunakan bahan kulit dan dimix dengan bahan buludru. Detailnya bagus banget dan juga ada ambient lights-nya di setiap pintu. Dan kacanya ini sudah menggunakan double glass, tapi hanya kaca bagian depannya aja. Kalau kaca bagian belakangnya masih single glass, tapi nggak usah khawatir, single glassnya ini udah lumayan tebal kok. Terus ya, ini karpetnya beda dari yang lain. Dia pakai karpet dua lapis. Lapis pertama itu beludru seperti mobil-mobil baru sekarang, tapi lapis keduanya itu kayak karpet frontier. Jadi kalau basah ataupun kotor ini gampang banget buat bersihinnya. Beda sama mobil-mobil lain yang cuma buludru doang, yang kalau basah ataupun kotor susah banget bersihinnya, apalagi buat ngeringinnya. Nah, ini mobil BYD Seal ini cukup rendah ya ditaikin ya, karena nggak seperti mobil listrik lainnya yang tinggi. Ini mobil BYD Seal ini kayak mobil sedan-sedan bensin gitu, jadi ceper banget, enak gitu. Mungkin gara-gara emang ground clearance-nya emang yang lumayan pendek ya. Kursi bagian supir ini sudah elektrik. Desain kulitnya bagus banget, mulai dari jok sampai ke dashboard itu full leather. Dan buludru-buludru itu kerasa mewah banget sama kayak buludru yang ada di BMW ataupun Mercedes. Ruang penyimpanannya lumayan besar di tengah. Ada 4 cup holder, 2 di tengah dan masing-masing ada 1 di bagian pintu kiri dan kanan. Cup holder yang ada di bagian tengah itu bisa disetting pendek ataupun tinggi. Ada buat wireless charger juga di sini. Nggak cuma 1, langsung ada 2 di tengah. Jadi nggak berbuatan charger handphone dengan penumpang yang ada di depan. Terus di sini ada buat kartu NFC-nya. Jadi kalau kalian ingin menghidupkan mobil menggunakan kartu NFC, kartunya tinggal di tap aja di bagian sini dan mobilnya akan langsung hidup. Kita lanjut ke bagian layarnya ya. Layarnya ini bisa di-rotate. Nah, untuk mengatur rotate-nya ini bisa menggunakan tombol yang ada di kiri setir ataupun bisa langsung pencet tombol yang ada di layar. Bisa di-rotate vertikal ataupun horizontal. Dan nggak usah khawatir seperti Tesla, karena layarnya ini ada 2. Ada yang khusus speedometer dan ada layar yang khusus mengatur menu-menu fitur yang ada di mobil ini. Seperti AC, Android Auto, kamera 360 dan lainnya. Tapi disediakan juga tombol-tombol shortcut yang ada di bawah layar ini untuk mengatur secara manual. Seperti untuk mengatur mode berkendara, Eco, Sport ataupun normal dan juga transmisinya. Dan untuk shifternya ini dari kristal, jadi mirip kayak BMW, terasa mewah. Oke, kita balik lagi aja nih ke layar nih. Tema yang ada di dalam layar ini nih bisa diganti-ganti. Dan ini arah AC-nya bisa diatur dari layar ini. Ada fokus untuk mengarahkan ke badan kita, ada avoid untuk tidak mengarahkan ke badan kita, dan juga bisa di swing. Dan juga bisa diatur free. Free itu bisa diatur sesuai arah tangan kalian nih, kayak gini nih. Dan juga ada off. Nah, off itu untuk menutup angin AC yang keluar dari kedua celah lubang ini nih, yang untuk di bagian penumpang kiri dan tengah ini nih. Terus juga bisa mengatur pemanas dan pendingin kursi. Tapi hanya untuk 2 kursi depan ya yang ada fitur ini. Untuk kursi belakang belum ada. Dan di layar ini juga kalian bisa untuk mengatur pemanas spion. Jadi kalian kalau lagi hujan-hujan kan agak ada ngembun dikit tuh. Nah, ini berfungsi banget nih kalau lagi ada hujan, biar saat berkendara saat melihat spion itu nggak ada embun-embunnya. Bagian atasnya ini sudah full kaca yang sangat luas. Jadi kalian tuh bisa lihat pemandangan langit tanpa terbatas apapun. Nggak usah takut kepanasan karena kaca ini sudah tinted. Tapi kalau mau ditambahin kaca film agar tolak panasnya lebih maksimal, itu bisa banget. Atau bisa kalian tutup aja menggunakan covernya nih, tapi harus pasang covernya secara manual ya. Nah, terus di sini ada sun cover, tapi sun covernya tuh asik banget karena di sini tuh di sun cover udah ada kacanya. Dan di kacanya itu udah ada lampunya, men. Jadi kalau lu mau ngaca gitu, mau masuk ke mall ngeliat muka udah bener apa enggak, kelihatan nih ada lampunya di sini. Nah, terus di sini juga ada buat card holdernya juga nih. Oke, lanjut ke bagian penumpang belakang. Nyaman banget karena ruang untuk kaki juga masih sangat luas dan bagian headroom masih aman, walaupun agak mepet dikit. Di sini ada untuk armrest juga dan 2 cup holder. Asik sih, masih nyaman ini.
Walaupun bagian bangku belakang ini nggak bisa diatur, tapi ini nyaman untuk disenerin dengan headrest yang empuk banget. Joknya juga kulit dan terasa mewah. Dan ada lampu di bagian samping yang sudah menggunakan touch sensor. Nah, kalau AC di bagian belakang ini baru bisa diatur secara manual. Dan di bagian bawahnya ini ada port charging untuk USB-A dan Type-C. Cakram dan kaliper rem depan sangat besar, tapi polosan aja. Kayaknya kalau kalipernya diwarnain merah, cakep deh. Jadi agak kelihatan racing. Dan bobot setirnya itu bisa diatur, mau sport atau normal. Jadi kalau sport itu agak terasa lebih berat dikit. Nah, jadi baterai dan mesin si BYD Seal ini itu sudah menggunakan liquid cooling dan baterainya ini sudah tipe blade. Jadi blade baterai itu baterai yang paling bagus. Nah, kalau bukan blade baterai itu kalau baterai yang biasa itu kalau ditusuk bisa meledak. Nah, kalau si blade baterai ini dia kalau ditusuk nggak akan meledak, jadi aman. Oke, kesimpulannya jadi mobil ini rasa Eropanya sangat kuat nih. Tapi masih ada sentuhan-sentuhan Jepangnya yang membuat kalian nggak kagok banget kalau dari mobil Jepang ke BYD nih. Seperti sena yang masih ada di tuas kanan setir. Jadi buat kalian yang sering pakai BMW ataupun Mercedes, ini rasanya mirip-mirip dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Sekian review mobil BYD Seal pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BYD Arista BSD. Jika kalian ingin membeli mobil BYD, bisa langsung menghubungi dengan Tiara di 087886383463. Nah, tuh langsung kontak aja ke nomor itu udah gua taruh di deskripsi YouTube di bawah ini ya. Thank you.